Selamat malam, selamat hari Selasa, dan ini waktunya apa? Untuk ngobrol bareng saya, Dr. Dinda Rizky Utari, konsultan kesehatan Almute. Nah, seperti biasa, malam ini kita akan ngobrol bareng untuk 1 jam ke depan. Jadi siapin pertanyaannya, kalau perlu siapin dulu catatannya. Nah, karena di awal-awal ini biasanya akan ada topik menarik buat dibahas. Nah, untuk kali ini topik yang udah di-share yaitu adalah pertolongan pertama pada jerawat. Sebenarnya untuk nentuin topik tuh agak susah ya, karena tiap minggu tuh harus ada. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen bahas apa nih yang mau dibahas, bilang aja, nanti akan gue kabulkan permintaannya. Jadi biar topiknya menarik gitu, ya kan? Gitu. Oh iya, belum bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya senang, semoga semuanya rutin minum omotenya. Jangan lupa jaga kesehatan badan, daya tahan tubuh, juga kulitnya. Dari mana aja nih yang udah ada? Dari Gempol Pasuruan, dari Sragen, dari Madura, dari Jambi, dari Sidoarjo. Hai. Oke, sudah masuk ke musim hujan, tapi nggak tahu kalau Jogja sih lagi panas banget. Katanya sih gara-gara Merapi. Tapi ya kayaknya di mana-mana juga lagi gerah ya. Mungkin biasa penyesuaian buat musim pancaroba. Nah, kalau misalnya masuk ke musim pancaroba tuh biasanya daya tahan tubuhnya mulai naik turun kayak roller coaster. Ada yang tadinya biasa aja, tapi karena kena panas banget, terus kalau hujan kena dingin banget, langsung deh biasanya drop. Ada yang kayak gitu, alergi nih biasanya suka-suka muncul nih. Dan perubahan suhu, perubahan kelembapan, perubahan suasana itu selain mempengaruhi badan jadi nggak enak, ternyata yang paling gampang kedetek atau terdeteksi adalah perubahan di kulit. Kalau cuacanya lagi panas banget, kulitnya bisa jadi kering banget, jadi super dry, harus sampai pakai moisturizer tambahan. Atau yang kulitnya sensitif, perubahan suhu sedikit bisa bikin biduren atau bahasa kedokterannya urtikaria. Nah, ini juga bisa karena perubahan suhu. Nah, yang paling ketoro lagi, yang paling tampak tuh biasanya adalah beruntusan kalau di kulit wajah, itu tanda-tanda kering, tapi bisa juga berjerawat. Jadi memang kalau tipe-tipe kulit tuh kan bisa berubah sesuai dengan kondisi lingkungan yang paling mempengaruhi. Ya, contoh aja kalau misalnya lagi di Indonesia, karena kelembapannya tinggi, cuaca panasnya tinggi, kita gampang keringetan, gampang kena debu segala macam, gampang nempel, jadinya jerawatan deh, karena pori-porinya pada ketutup. Makanya kenapa kalau kulit yang sensitif dirawat, itu sangat disarankan untuk membersihkan wajah secara teratur. Sedangkan kalau lingkungannya nanti dapat yang dingin banget, kayak di Eropa gitu, kalau pas lagi fall atau masuk ke winter, musim gugur atau masuk ke musim dingin, akan super dry, super kering, dan itu bikin kulit jadi pecah-pecah, gatal, merah, banyak. Nah, yang spesial malam ini kita akan ngomongin tentang jerawat. Nah, sebenarnya kalau ngomongin jerawat tuh paling sering ditanyain, paling banyak dibahas, karena memang kalau menurut statistiknya, memang orang tuh paling sering ke dokter kulit untuk masalah estetik itu karena dikeluhkan jerawat, itu paling sering banget. Dan ternyata sebenarnya jerawat tuh macam-macam. Ada yang aku barusan baca yang stress induced acne, jadi jerawat yang disebabkan oleh stres. Kita kan biasanya jerawat disebabkan oleh hormon, itu betul juga. Terus kalau jerawat disebabkan oleh make up, ini paling sering banget. Make up atau perawatan kulit yang nggak cocok, bahan-bahan skincare-nya, ingredientnya itu nggak cocok. Terus habis itu jerawat karena kotor, sering juga.
Dan kalau perubahan suhu, nah itu juga ada. Oke, jadi kadang bingung kalau pas kemarin masuk ke musim-musim hujan tuh lebih adem gitu, nggak terlalu lembab, nggak terlalu kering, mukanya bagus. Terus tiba-tiba kalau pas mukanya lagi bersih banget atau mukanya lagi kondisi prima, jerawat satu aja itu bakal gengges, bakal kaget loh, cuma satu di sini. Kalau jerawatnya banyak malah nggak kelihatan ya karena jerawatnya banyak, tapi kalau kemudian lagi bersih banget terus keluar jerawat satu aja tuh langsung cekot-cekot kepalanya, padahal besok ada acara, besok ada pemotretan, besok mau ketemu teman-teman, besok mau apa video call. Untung sekarang eranya ini ya, apa, teknologi, jadi bisa video call ya, jadi kalau jerawatan nggak begitu kelihatan. Nah, apa nih yang harus dilakukan? Teng banyak banget. Nah, aku share beberapa tips yang udah aku baca dan aku saring dan aku tahu ya. Yang pertama, dilarang pencet. Ayo, siapa yang suka obrak-abrik jerawatnya? Karena ternyata kalau misalnya kita pencet-pencet jerawat itu, pertama kita nggak tahu tangan kita tuh bersih apa enggak. Ya secara gini sih putih bersih ya, tidak ada apa-apa, tapi kan secara mikroskopis barangkali ternyata ada bakteri-bakteri yang nempel di dalam kulit. Nah, jadi begitu kita kopek-kopek jerawatnya, si bakteri ini masuk ke dalam kulit, masalah berlanjut, jadi infeksi, bisa jadi malah bernanah, bisa jadi malah meradang, bisa jadi tambah banyak tetangga, pori-pori tetangganya pada ikut kotor juga, terus jerawatan semua, tadinya cuma satu sekarang jadi se-RT gitu kan. Terus bisa jadi penyembuhan, penghilangan bekas lukanya 2 kali lebih lipat 2 kali lipat lebih lama dibandingkan dengan jerawat yang gak kita kopek-kopek atau kita uwak-uwak atau kita utik-utik apalah itu namanya. Jadi lebih baik nggak dipencet, nggak diuap-uap. Terus harus diapain dok? Didoakan biar cepet hilang. Pakai es batu. Ini adalah step pertolongan pertama pada jerawat yang paling simpel. Tapi es batu ini tuh bukan kemudian menghilangkan jerawatnya secara hilang semua, enggak. Cuman kalau misalnya besok mukanya mau dipakai, mau di make up segala macam, es batu yang suhunya dingin ini, suhunya sangat rendah ini, dia bisa membantu mengkempeskan jerawatnya. Jadi jerawatnya nggak lagi bengkak. Sama kalau misalnya kita lagi habis kejeduk, habis ketatap itu kalau atlet-atlet cedera atau apa biasanya dikompres es. Nah tujuannya adalah mengurangi pembengkakan. Itu yang kita lakukan pada jerawat yang membengkak, yang besar, yang nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba ada nongol satu gitu. Nah jadi dikompres pakai es batu. Pastikan es batunya itu nggak neken jerawatnya sampai mencotot. Masih bahasa aku nih yo. Dipastikan jerawatnya itu es batunya tidak menekan si jerawat itu sampai bikin jerawatnya luka atau sampai bikin jerawatnya makin membuka lukanya gitu. Lebih baik seperti itu. Terus yang kedua, gunakan pasta gigi. Pernah dengar nggak? Sebetulnya yang betul adalah gunakan aspirin yang digeprek, terus habis itu jadiin paste, dikasih air dikit biar konsistensinya dia bisa ditutul-tutulin. Sebenarnya yang benar itu. Cuman pada kenyataannya aku entah kenapa di sini jadi pakai ini aja, pakai pasta gigi. Padahal ada beberapa kandungan dalam pasta gigi kayak mint atau fluoride itu yang malah bikin jerawat makin meradang. Nah, tujuannya adalah sebenarnya kalau pakai aspirin yang dikeprek tadi itu biar ada salicylic acidnya kan. Nah, dia membantu untuk mengeringkan dan mengkalmingkan, menenangkan pori-pori yang sedang meradang karena jerawat tadi. Jadi dia bisa membantu ngempesin. Tuh. Jadi jangan salah paham kalau ada yang bilang pasta gigi, hati-hati karena kalau pasta giginya mengandung fluoride atau mint, dia malah bikin jerawatnya makin meradang. Jadi ini kayak true or false, salah ternyata ya, salah. Paste-nya itu bukan dari pasta gigi tapi dari aspirin yang udah digeprek gitu.
Terus tips lagi, jangan menggunakan obat total jerawat secara berlebihan. Kalau misalnya gunakan 2 kali sehari, 3 kali sehari, itu turutin aja. Jangan makin sering ditotol, makin sering hilang. Kebanyakan nggak seperti itu. Justru semakin banyak dipakai. Jadi kalau obat total jerawat, kenapa namanya total? Ya karena dia hanya ditotol di jerawatnya aja. Karena si jerawat itu adalah pori yang lagi luka. Bayangkan kalau kulit sehat yang lain itu dikasih totol juga. Kulit yang sehat nanti jadi nggak sehat lagi, makanya kenapa namanya totol. Turutin aja, itu karena memang harus ditotol. Nah, kebanyakan obat totol itu isinya lebih keras. Yang paling sering dipakai adalah benzoyl peroxide. Itu fungsinya dia untuk mengeringkan jerawat. Nah, dengan penggunaan obat totol yang berlebihan pada satu jerawat, itu bisa bikin jerawatnya jadi super kering, malah super sakit, malah jadi kulitnya menebal, terus nanti jadi susah dieksekusi atau susah dihilangkan. Jadi kalau mau menggunakan obat total jerawat, gunakan sesuai dengan anjuran pemakaian. Jangan direko-reko sendiri ya. Oke. Terus abis itu, aduh banyak banget ya. Gunakan make up yang non comedogenic. Maksudnya adalah gunakan make up yang tidak menimbulkan sumbatan pada pori-pori. Nah, bahannya apa? Biasanya make up yang bersifat comedogenic atau bikin penyumbatan itu mengandung melanolin atau kemudian oil herbal. Itu ternyata bikin penyumbatan pada pori-pori. Terus membersihkan wajah juga gitu, sesuaikan dengan tipe kulit. Jangan karena kulit kita lagi jerawatan terus kita pakai produk jerawat yang berlebihan. Ya gunakan aja secukupnya. Jangan terus nanti kalau jerawatnya udah sembuh, ya udah balik lagi ke perawatan wajah atau skincare yang sebelum jerawatan. Jangan, jadi yang khusus acne ini jangan dipakai terus-terusan, khusus pada waktu itu aja. Terus jangan lupa, waduh bentar, habis ininya apa? Baterai. Oke, terus habis itu jangan lupa untuk selalu melembabkan wajah. Nah, biasanya itu kulit cenderung lebih pori-porinya nggak kebuka ketika misalnya kulitnya kering. Jadi kenapa harus digunakan pelembab? Itu biar kulitnya lebih subur. Jadi yang masuk itu nggak cuma jerawat ke dalam pori-pori, tapi juga pelembab. Gunakan perawatan wajah sesuai dengan tahapan-tahapannya. Tahapannya tuh kalau kita habis cuci muka itu gunakan tahapan yang betul. Yang pertama adalah toner dulu yang konsistensinya paling cair dan paling ringan dan tanpa oil. Toner dulu, terus habis itu baru kita naik ke pelembab, terus kita baru pakai sunscreen ya. Jadi kalau mau pakai perawatan wajah itu jangan sunscreen dulu baru toner baru pelembab, lah gak karu-karuan ya. Wes pokok men itu aja. Yang pertama toner dulu yang paling ringan, terus habis itu serum, pelembab, baru sunscreen. Terus habis itu jangan stres, karena sekali mikirin jerawat stres tuh biasanya semuka kena jerawat semua. Ini beneran, ini ternyata serius ada, jadi jangan dipikirin tapi diatasi. Boleh juga kalau zaman sekarang itu pakai acne patch, PATCH tulisannya, acne patch. Jadi dia bentuknya kayak bunder gitu, terus dia transparan. Aku pernah pakai ini tapi nggak telaten. Telaten bahasa Indonesianya apa sih? nggak telaten aku, ya opo. Jadi dia bentuknya karena transparan gitu, dia ditempelin di jerawat, terus harusnya tuh didiemin 24 jam lah minimal. Nah, si patch atau stiker yang bunder transparan ini tadi, yang namanya patch ini tadi, dia ternyata mentransfer jerawat isi lemak yang ada di kulit ini ke dalam si patch ini. Jadi begitu besok paginya dibuka, jerawat kita kempes, jerawatnya pindah ke patchnya. Beneran.
Tapi syaratnya patchnya ditempel terus, nggak boleh dicopot. Ojo dipakai copot gitu, jangan. Jadi emang bener-bener harus sampai besok pagi dipakai terus tuh. Nanti si jerawatnya ini bisa pindah loh ke patchnya, ajaib bukan? Nah, kayak gitu. Terus gaya hidup sehat diterapkan, tidak tidur malam, rajin membersihkan wajah, olahraga cukup, dan yang paling penting makanannya Bu, Bapak Ibu, Mas dan Mbak, makanannya jangan banyak karbo, karena tinggi karbo dan gorengan itu ternyata bisa menimbulkan jerawat dan juga tinggi gula. Jadi gulanya dibatasin ya. Lebih baik daripada minum gula-gulaan yang isi boba-boba itu, kita minum air putih. Air putih bagus banget untuk kulit terutama, karena kulit jadi nggak kering gitu. Terus abis itu pergunakanlah perawatan untuk jangka panjang. Jadi investasi itu kalau kata Nia Ramadhani, investasi itu di badan ya. Nah jadi maksudnya adalah mulai pakai produk-produk yang memang untuk anti-aging, terus untuk meremajakan kulit, salah satunya adalah retinol. Nah si retinol ini kalau dipakai secara rutin ternyata dia bisa mengurangi kadar sebum atau kadar minyak pada kulit. Otomatis kalau kadar minyaknya berkurang, jadi jerawatnya juga nggak bakal timbul tuh. Terus juga kalau lagi jerawatan, ada yang jerawat gitu ya, itu ingat-ingat harus pakai makeup dan skincare yang ramah jerawat dan jangan digunakan secara berlebihan. Ya sebenarnya kalau untuk jerawat sih itu aja ya yang bisa aku sampaikan. Pertolongan pertamanya yang penting jangan dikopek-kopek, kasih es batu, kasih obat total jerawat sesuai dengan aturan pemakaiannya, jangan bikin aturan sendiri, oke? Bukan kita yang ngeluarin obat total jerawatnya. Terus juga minum suplemen apa nih? Suplemen yang bagus buat kulit ya kan, yang ada kolagennya, yang ada glutathionnya, kemudian ada vitamin C-nya untuk daya tahan tubuhnya juga, yang mengandung tripang dan buah plum, nggak lain dan nggak bukan. Boleh juga buat minum amote. Nah si amote ini dia kalau untuk jerawat dia bisa mencerahkan, kalaupun ada jerawatnya dipercepat proses inflamasi atau iritasinya biar cepat sembuh, dan kalau udah sembuh jerawatnya udah kempes bisa dibantu biar bekasnya lebih cepat hilang. Jadi sebenarnya kalau jerawat itu dia hanya akan meradang maksimal seminggu sebetulnya. Cuman yang paling bikin bete adalah bekasnya itu lama banget hilangnya cuy. Beneran deh lama banget. Maka itu yang harus diantisipasi. Nah gimana biar bekas jerawat tuh cepet hilangnya? Ya pertama itu jangan dikopek-kopek, karena kalau misalnya kemasukan bakteri dan terjadi infeksi, maka makin lama lagi sembuh atau hilangnya si bekas jerawat ini, bahkan sampai acne scar tuh yang udah sampai lego itu. Terus gunakan obat jerawat sesuai dengan anjuran yang disarankan. Nah selesai tuh, cuman 20 menit aku cerita-cerita tentang jerawat. Jadi artinya adalah 40 menit boleh buat ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Jadi disiapin pertanyaannya, disiapin testinya. Nah nanti kalau ada testi yang gak aku baca, di copy paste aja biar sampai aku baca, oke? Nah kita boleh mulaikan ya sekarang. Oke, aku mulai dari Mbak Cica, Jakarta hadir. Halo Jakarta, hujan nggak? Dingin nggak? Oke, itu tadi seputar jerawat. Oke, dari Mbak Hamidah, terus untuk flag hitam bisa ikhtiar dengan amok. Bisa dong, namanya ikhtiar tidak akan mengkhianati usaha. Bisa, karena beberapa teman-teman amote lovers juga cerita kalau misalnya pakai amote, minum amote maksudnya, terus kemudian flag hitamnya memudar. Hadir, halo yang hadir, senang deh pada hadir. Kalau flag hitam sih mungkin kapan-kapan kita bahas juga ya.
Dok, mau tanya nih, emang kalau sering konsumsi mie instan apa bikin jerawat makin naik, Dok? Terima kasih, Mbak Asmi Widayanti. Hai Mbak, kalau misalnya tadi aku sempat bilang sih kalau misalnya jerawat bisa timbul karena karbohidrat yang berlebihan. Sebenarnya kalau cuma makan mie instannya itu nggak masalah, kecuali memang punya sensitif terhadap bahan-bahan tertentu di dalam mie instan. Nah, mie-nya itu tuh karbohidrat, ya. Jadi kalau makannya kebanyakan tanpa pembatasan atau diimbangi dengan buah, bisa aja timbul jerawat. Belum lagi kalau makannya kayak aku, Indomie nggak boleh sebut mie ya, makannya mie-nya double terus pakai nasi pakai telur. Nah itu sangat rentan untuk menimbulkan jerawat. Jadi lebih baik demi kesehatan memang dibatasin makan mie instan, paling enggak seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya jangan tiap hari. Sebenarnya bukan terus bikin gimana-gimana ya, tapi karena kalau misalnya makan mie instan, artinya kita tidak memasukkan nutrisi lain ke dalamnya. Jadi yang dikhawatirkan kalau kita mie instan tuh bukan karena efeknya yang, ya memang kalau kebanyakan mie instan tuh nggak baik ya kan, tapi yang lebih dikhawatirkan adalah keadaan kurang gizi. Karena biasanya makan mie instan aja selesai, padahal si mie instan itu isinya ya cuman karbo doang sama micin, terus protein, vitamin, habis itu lemak segala macam kita nggak dapet, makanya jadinya masuknya cuma karbo mulu. Nah karbo yang kebanyakan dan melulu inilah yang bisa menimbulkan jerawat begitu. Jadi kalau makan mie instan saya dibagi biar nggak makan sendiri nanti jerawatan. Oke? Dok, mau tanya kebiasaan sehari-hari yang bisa membantu mencegah jerawat. Dari Mbak Retno, pertanyaannya bagus. Kebiasaan sehari-hari yang bisa mencegah jerawat yaitu double cleansing atau membersihkan wajah double. Jadi misalnya habis pakai micellar water, terus habis itu baru cuci muka. Kemudian jangan lupa habis itu perawatan penggunaan pelembab yang sesuai dengan tipe jenis kulitnya. Kemudian yang kedua, jangan tidur pakai makeup karena itu bisa banget bikin jerawatan. Terus yang ketiga, kontrol produksi minyak. Dengan apa? Rajin berolahraga, minum dan makanan yang bergizi dan sehat, minum suplemen almote, terus juga menyeimbangkan hormon atau stres. Karena kalau kita lagi stres, muka kucel, keringat lebih banyak, minyak lebih banyak. Nah, itu bikin jerawatan juga. Pokoknya yang penting dijaga kebersihannya. Setelah minum Amote, habis 1 box bekas cacar air di kaki memudah dan kulitku lebih bersih, tidak mudah kering. Suka deh sama Amote. Makasih Mbak Rizky Putri. Ya, kalau ini aku namanya di spam. Langsung 5 kali, tapi keren caranya. Jadi aku bisa langsung baca gitu ya. Amote dicampur air hangat dari Mbak Maya. Mendingan pakai air dingin aja. Kalau air hangatnya terlalu panas, dikhawatirkan akan merusak molekul di dalam Amote-nya. Jadi pakai air biasa aja nggak apa-apa. Dikasih es batu lebih enak lagi. Oke Mbak Mai. Wajah bagian jidat saya dok timbul beruntusan karena kulit saya sering terkena matahari. Soalnya emang kulit wajah saya sensitif, jadi nggak bisa dipakai sunscreen. Tapi alhamdulillah setelah saya minum Amote baru 5 bungkus udah hilang dan kulit saya juga pulih merata. Senang banget deh dok. Terima kasih Amote dari Mbak Fitriawati. Hai Mbak Fitriawati, senang sekali dengar progresnya udah nggak jerawatan. Cuman aku tetap menyarankan pakai sunscreen. Mungkin aja nggak cocok sama tipe sunscreennya atau belum menemukan sunscreen yang enak dipakai di wajah, jadi nggak pakai sunscreen. Tapi untuk ke depan demi mencegah terjadinya penuaan dini, kulit kering, keriput, garis halus dan mata panda, lebih baik tetap cari sunscreen yang sesuai sama kulit sampai ketemu. Karena dulu masalahku, aku males pakai sunscreen. Aku ngerasa tiap pakai sunscreen muka aku kucel, kucem, nggak bagus dan nggak bersinar. Alhasil yang keluar adalah bintik-bintik hitam di bawah mata. Itu susah banget ngilanginnya, harus dibakar. Jadi sejak itu aku kapok. Terus aku gimana caranya tetap pakai sunscreen. Mendingan aku nggak enak pakai sunscreen lengket-lengket daripada kemudian kulitku timbul bintik-bintik hitam yang ngilanginnya susah banget. Semangat. Memang pencarian perawatan wajah yang tepat itu lebih susah daripada cari jodoh, sumpah deh. Dok, minum Amote sebaiknya waktunya kapan? Sebelum makan atau sesudah? Dan jamnya gimana dok, biar hasilnya maksimal? Terus kalau udah minum Amote wajib pakai skincare juga? Apa cukup minum Amote aja? Dari Mbak Reni Lydia Stuti. Hai Mbak Reni.
minumnya 2 kali sehari setelah sarapan dan setelah makan malam. Jadi makan dulu baru minum amotenya. Sehari 2 kali aja. Terus habis itu apa tadi pertanyaannya ya? Lupa. Wah, udah tua nih. Oh, tetap harus pakai sunscreen dong. Memang amote itu sangat membantu banget untuk kesehatan kulit. Sebenarnya nggak pakai nggak apa-apa. Nggak, perawatan pun sebenarnya hasilnya tetap akan kelihatan. Cuman yang dikhawatirkan adalah bahwa radikal bebas, bahwa yang namanya debu, make up, terus keadaan kulit dari luar ini ya hanya bisa diobati, hanya bisa dicegah dengan perawatan dari luar aja. Tuh, jadi kalau minum amote adalah usaha biar paripurna penampilannya glowing itu jangka panjang. Nah, tapi kalau misalnya tidak diimbangi dengan perawatan kulit dari luar, yang dikhawatirkan adalah efeknya nggak cepat terpancar, kemudian juga kita harus menjaga kulit kelembapannya dari luar juga selain dari dalam. Jadi sama-sama dijaga. Oke? ARS bisa membuat gemuk kalau ada manisnya. Kalau minum amote pakai air bisa gemuk dong, dari Mbak Yuna. Oh, tidak. ARS itu belum terbukti secara nyata bahwa dia bisa bikin jadi gemuk ya. Sebenarnya enggak, cuman yang dikhawatirkan adalah penjendalan lemak. Bayangin ya, kalau misalnya kita habis makan sop kaki kambing, oke? Tahu kan itu lemak banget kuahnya. Terus kita kebiur pakai ARS, yang terjadi adalah lemaknya tadi dia akan menggumpal dan menjendal di dalam pencernaan. Itu nggak sehat. Makanya kenapa mendingan air hangat daripada air dingin. Tapi dengan amote bukan minuman manis. Aku tegasin. Karena kandungan gulanya cuma 7,5 gram, yang mana cuma sepucuk sendok makan. Jadi gimana bisa bikin gemuk? Kecuali habis minum amote yang mengandung gula 7,5 gram tadi dicampur sama boba-boba 15 gram. Nah, itu bisa jadi bikin gemuk. Tapi amote tidak ada bukti bahwa kolagen yang tercantum di dalamnya dan glutathione tersebut bisa meningkatkan berat badan. So you don't have to be worried because amote nggak bikin gemuk walaupun diminum pakai ARS. Oke. Dok, apakah amote bisa melancarkan pencernaan? Teman aku minum amote 3 pop, jerawatnya hilang, buang airnya jadi teratur, dok. Dari Mbak Nurul Rahayu Nasa. Yes, of course bisa. Karena apa? Karena amote ada buah plumnya, ya kan? Buah plum. Tahu nggak, buah plum itu biasanya ada di minuman-minuman atau suplemen yang buat nurunin berat badan. Itu beneran. Nah, sekarang amote ada di buah plumnya ada di dalam amote. Jadi secara tidak langsung bekerjanya akan membantu membersihkan pencernaan. Adalah suatu hal yang bagus ya, karena kadang kita habis makan sop kaki kambing nggak bagi-bagi temennya, habis makan sate padang, habis apa, terus lemak-lemak masih pada nempel-nempel di usus. Nah, kemudian dibantu deh digelontor pakai buah plum yang bagus buat pencernaan dan udah ada di dalam amote. Dok, kenapa setiap mau menstruasi selalu timbul jerawat ya? Apakah amote boleh dibuat untuk masker wajah? Kan customer saya pengen jerawatnya cepet hilang, pengennya nyoba ditotolin pakai masker amote itu. Dari Mbak Nurul. Hai Mbak Nurul, wah temennya semangat sekali untuk menghilangkan jerawat. Tapi sayangnya menurut uji klinis amote paling bagus itu buat diminum. Ya, kalau buat ditotolin dia hasilnya nggak akan maksimal dan eman-eman, mending buat aku aja. Jadi ya mendingan amotenya diminum aja. Kemudian kalau pengen totol jerawat masih banyak zat yang bisa ditotolin. Misalnya tadi aspirin yang digerus dibikin pasta. Kemudian habis itu bisa pakai madu kalau yang mau yang alami. Atau kemudian obat-obat totol jerawat yang ada di apotek yang isinya benzoyl peroxide itu juga bisa buat totol jerawat. Lagi pula kalau mau maskeran pakai bahan lain, bengkong juga enak banget. Jadi enak ya. Amotenya mending diminum. Kalau nggak mau diminum mending buat saya aja. Oke, makasih Testi. Pertanyaannya. Waalaikumsalam. Kalau punya alergi seafood, bisa tidak konsumsi amote dari Mbak Lulu Uswa? Oke, buat teman-teman yang punya alergi seafood, karena kolagennya ini berasal dari kolagen ikan, jadi lebih baik dicoba dulu setengah saset. Belum tentu kadar
yang tercantum dalam Amote ini mampu mengaktifasi alergi atau menimbulkan reaksi hipersensitivitasnya keluar. Belum tentu. Jadi memang lebih baik dicoba dulu setengah saset Amotenya. Kalau memang aman dilanjutin aja boleh. Nah, sebagai jaga-jaga, siapin juga obat untuk anti alerginya. Jadi nanti kalau misalnya sewaktu-waktu timbul bisa langsung minum alerginya. Tapi kalau misalnya minum setengah saset sudah timbul alerginya, maka sayang sekali, sebaiknya dihentikan pemakaiannya. Dok, kalau habis lagi hamil muda boleh minum Amote nggak? Atau setelah lahiran boleh nggak dok? Dari Mbak Reni lagi. Oke, kalau hamil bolehnya hamil tua. Di bulan ke-7, ke-8, dan ke-9 baru boleh minum Amote. Terus nanti pas hamil melahirkan stop dulu, say. Nanti mulai minum lagi kalau anaknya udah usia 6 bulan baru boleh minum Amote lagi. Tenang. Glowing bisa minum. Mbak Retno Nasa, kalau tidak boleh pakai make up saat tidur gimana kalau pakai krim malam itu dok? Apa beda? Beda ya, kalau make up itu yang bikin cantik. Ya, skincare juga bikin cantik sih. Make up itu kayak kosmetik maksud aku. Make up itu kosmetik. Jadi kosmetik tuh bedak, lipstick, eyeliner yang tujuannya adalah untuk membuat wajah kita tampak lebih cantik. Tapi kalau skincare itu yang merawat. Jadi kayak pelembab, serum, krim malam, krim pagi, sunscreen, itu namanya skincare atau merawat. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau make up tentu aku nggak boleh buat tidur. Bedak, foundation, eyeshadow, eyeliner, mascara, apa deh pokoknya, tahu kan ya bedanya. Tapi kalau untuk perawatan, krim malam, krim pagi, serum, obat totol, toner lah, apa itu boleh dipakai pas tidur, tentunya krim malam. Tahu ya bedanya. Kenapa masa nifas tidak boleh minum Amote? Nifas itu kan 40 hari, bahkan sampai 6 bulan nggak boleh minum Amote. Ya, tunggu dulu sampai 6 bulan habis lahiran baru boleh minum Amote lagi dari Mbak Gita Nasa. Gitu ya Mbak. Semangat pagi Mbak Indra Widya. Dok, apa sih penyebab timbulnya jerawat pada badan dok? Gimana cara mengatasinya? Dari Nining Juwarning sih. Kalau di badan itu biasanya pertama memang bawaan. Diteliti deh kakaknya, ibunya apakah mengalami hal yang serupa, karena biasanya itu menurun. Kemudian yang kedua bisa hormon, terus yang ketiga bisa karena kebersihan. Kalau hormon dia akan menghilang atau memudar atau berkurang seiring berjalannya waktu. Karena hormon tuh kan tinggi-tingginya kalau pas kita lagi di dewasa muda lah, 20-35 tahun tuh masih keluar hormonnya masih bagus. Nanti makin lama 30 tahun ke atas dia akan berkurang sendiri untuk resiko jerawatnya. Kemudian untuk yang faktor kebersihan yaitu karena udaranya lembabnya minta ampun kayak gini, terus kita nggak rajin mandi, nggak rajin bersih-bersih, otomatis itu keringat segala macem dia nyumbat ke pori-pori dan akhirnya bikin jerawat. Anak 15 tahun boleh nggak minum Amote? Boleh, tapi batasnya 15 tahun ya, tetap 2 kali sehari. Di bawah itu nggak boleh. Dok, saya mau tanya, Amote itu bisa untuk detox ya dok? Soalnya konsumen saya minum Amote malah keluar jerawat tambah banyak. Memang sebelumnya dia pakai krim merkuri dari Mbak Puji Lestari. Kalau untuk detox tuh sebenarnya nggak detox sih si Amote ini, tapi dia membantu aja untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, terus memperbaiki metabolisme tubuh. Kalau detox tuh kayaknya istilahnya nggak tepat, tapi yang jelas manfaatnya dia mampu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, kemudian juga membersihkan bekas-bekas luka, dibantu untuk cepat pudar. Mbak Dokter Dinda, kalau lagi haid boleh nggak minum Amote? Boleh dong, dari Mbak Yunita, boleh dong. Bahkan kalau lagi rutin minum Amote kemudian haidnya tidak terasa sesakit biasanya loh. Justru dia akan mengurangi rasa sakitnya. Tuh. Dok mau tanya, kira-kira lebih bagus mana buat ngilangin jerawat? Konsumsi Amote atau pakai krim khusus jerawat? Makasih dok, dua-duanya bagus. Karena kalau cuma minum krim Amote nanti jerawatnya nggak dari luar dia nggak cepet hilang. Tapi kalau cuma pakai obat jerawat tapi nggak minum Amote, maka penyembuhannya pun akan semakin lama. Jadi
Jadi dari luar iya, dari dalam iya. Lebih bagus lagi dua-duanya dipakai bersamaan. Selamat pagi Dr. Dinda. Pagi. Buset, panjang banget dah. Dari Mbak Mita Kumala. Kandungan utama amote kan ada glutathione ya. Kolagen ikan yang ada dalam amote mudah sekali terserap oleh tubuh jika dibandingkan dengan kolagen yang betul. Kolagen juga sering dipakai untuk dasar seperti minuman, kolagen, masker, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah serbuk amote juga bisa dijadikan masker wajah? Didiamkan di muka selama 15-20 menit. Apakah berbahaya jika amote yang khusus perawatan dari dalam tapi masih dijadikan perawatan dari luar? Akankah bahan yang terkandung dalam amote juga sudah bekerja maksimal jika pemakaian dari luar? Mohon dijawab dokter cantik, terima kasih. Wow, aku lagi serasa ikut 1 million Who Wants to be a Millionaire dari Mbak Mita Kumala Nasa. Pertanyaannya bagus banget. Oke, jadi setelah uji klinis bahwa amote ini memang paling baik itu diminum ya, karena dia tidak memiliki media atau konsistensi yang tepat untuk pemakaian di luar kulit. Dia bagusnya untuk diminum. Jadi nggak seperti bahan-bahan dasar lainnya kayak madu diminum bisa, dipakai di luar bisa. Bengkoang diminum bisa, dipakai luar bisa. Nah, sebetulnya kalau mau pakai di luar itu juga tidak akan menimbulkan efek yang merugikan karena dia hanya sekedar ditempel. Cuman sayang aja karena penyerapannya paling bagus diminum. Katakanlah kalau dipakai di kulit, oke, dia bisa bikin mulus, dia bisa bikin halus, tapi kemudian penyerapan dari zat aktifnya ini hanya kurang dari 5%, rugi kan? Sedangkan kalau diminum langsung lewat lambung, diserap secara maksimal, penyerapannya bisa sampai 85%. Nah, kan sayang. Jadi memang paling baik setelah uji klinis diminum aja. Cuman habis ini aku mau tanya deh, bisa nggak ya kira-kira kalau habis ini amote ngeluarin produk-produk yang bisa dipakai dari luar? Thank you. Gimana? Aku cocok gak jadi wants to be a millionaire setelah menjawab pertanyaan tadi? Sarannya apa dok? Lanjutkan minum amote atau gimana? Kalau Mbak Puji tadi nanya apa ya? Kalau lagi hamil melahirkan nggak boleh minum amote, bolehnya kalau anaknya udah usia 6 bulan. Kalau nggak salah itu tadi pertanyaannya. Pokoknya selain kondisi hamil di 6 bulan pertama dan melahirkan 6 bulan pertama tuh nggak minum amote ya. Terus habis itu keadaan yang punya penyakit kronis, misalnya udah cancer stadium sekian, atau punya penyakit diabetes yang sudah kronis, atau punya gagal ginjal, penyakit jantung bawaan, pokoknya penyakit-penyakit berat itu harus dikonsultasiin dulu kalau mau minum amote. Sisanya mah bebas. Selamat malam, semangat pagi Dr. Dinda dari Purwokerto. Hai Mbak Saniatur Rahimah. Dok, untuk hasil amote apa tergantung dengan hormon dan dari seseorang ya? Karena ada yang bagus baru 4 saset udah kelihatan hasilnya, terus ada yang udah konsumsi 2 box tetap belum ada hasilnya. Itu gimana ya dok? Terima kasih. Dari Mbak Mega Safitri. Yes, 100 buat Mbak Mega Safitri. Betul banget. Jadi amote itu akan jauh lebih optimal dan kelihatan hasilnya pada seseorang yang baik menjaga tubuhnya. Jadi minumnya lebih terbanyak, tidurnya lebih cukup, makannya lebih bagus, itu dia akan lebih cepat kelihatan. Temen aku rajin banget minum air putih, gaya hidupnya sehat, dia minum 5 saset langsung berubah kelihatan. Cuman kalau teman-teman lain yang sampai 2 box belum ada hasilnya, bukan belum ada hasilnya, sudah ada hasilnya tapi tidak kelihatan oleh mata. Pasti ada hasilnya, aku yakin tidak mungkin tidak ada hasilnya minum L-glutathione sama minum kolagen yang banyaknya kayak gitu. Pasti dari dalam merasa ya walaupun terus putihnya nggak langsung kayak tembok gitu ya, tapi paling nggak ada lebih cerah, lebih glowing, kemudian bangun mungkin lebih enak, terus sendi-sendi juga nggak gampang pegel-pegel, terus habis itu pencernaan jadi lebih lancar. Jadi walaupun kemudian nggak kelihatan kasat mata gini, tapi kalau udah 2 box itu mbok yakin mesti ono perubahannya kok, tenang aja. Mungkin kayak aku pun nggak ngerasa terus jadi lebih terang gitu kulitnya waktu pakai amote, nggak kerasa karena tiap hari ngaca. Cuman suatu ketika aku pakai lipstick yang biasanya aku pakai kok
kok lipstiknya jadi nggak kelihatan lagi, padahal dulu kalau aku pakai tuh lipstiknya udah kelihatan nyeter gitu. Jadi ternyata warna kulitku makin meningkat, ini bukan pamer ya, warna kulitku makin lebih cerah, jadi lipstik yang tadi itu makanya jadi nggak begitu kelihatan. Jadi memang harus ada satu parameter tertentu, indikator tertentu yang bisa menandakan bahwa kita sudah lebih cerah. Kalau kita sendiri tidak akan bisa menilai. Oke, lebih cepat mana prosesnya, pakai krim glow atau minum Amote? Minum Amote sambil pakai krim glow. Cepet banget itu. Assalamualaikum, selamat malam. Apakah Amote bisa buat gatal-gatal seperti alergi atau beruntusan kecil-kecil? Dari Mbak Laili. Ya, dia bikin alergi pada orang yang memiliki alergi terhadap makanan laut dalam jumlah kecil. Tapi kalau beruntusan, aku belum tahu sih. Cuman perlu dicari penyebabnya. Nggak mungkin karena Amote doang. Mungkin ada penyebab lain. Misalnya kulitnya lebih kering dari biasanya, atau kemudian sedang pakai produk-produk baru. Amote harus berapa box biar lihat hasilnya? Itu tadi tergantung dari kondisi badannya, seprima apa, sebagus apa gaya hidupnya. Makin bagus, makin cepat hasilnya kelihatan. Semangat pagi dok, selamat malam mas. Cowok bisa nggak konsumsi Amote? Kulit saya kan gelap. Ya bisa dong mas. Nanti kalau minum Amote ngalah-ngalahin Raffi Ahmad lagi. Bisa dong. Amote tidak mengenal gender, tetap 2 kali sehari, nanti hasilnya bisa terlihat lebih cerah. Cowok kan juga pengen kan jadi glowing kayak BTS gitu, ya kan? Dok, mau tanya lagi dok, ada papiloma bisa sembuh minum Amote nggak dok? Kalau ada obat saya, atau ada obatnya dok? Papilomia, aku tanya papiloma. Kalau papiloma tuh dia biasanya bentuknya jendolan-jendolan, sayang sekali tuh harus operasi kecil, insisi ngambil gitu aja ya, karena itu sudah ada peninggiannya, jadi harus diambil. Dok, Amote memang jos, habis 8 saset beruntusanku mulai berkurang dan wajah tambah cerah. Hahaha. Mbak Yanti, Ibu Lutfi. Hai Mbak Yanti, terima kasih testingnya. Ya, karena Amote itu kan dia melembabkan kan, jadi dia menarik cairan ke kulit, ke permukaan kulit, jadi kulit tampak lebih bersinar karena airnya lebih banyak sebetulnya. Nah, dan tahu nggak sih kalau beruntusan itu disebabkan oleh kulit yang kering. Jadi kalau misalnya kulitnya lembab karena minum Amote, otomatis beruntusannya jadi hilang. Selamat ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Mbak Mahmuda. Mau tanya nih, kalau pakai krim produk tetangga, tetangganya siapa? Minum Amote boleh nggak dok? Apa nggak ada efek sampingnya? Terima kasih. Boleh dong. Amote itu bukan sesuatu yang kalau misalnya disambi yang lain nggak boleh gitu, enggak. Jadi secara uji klinis pun si Amote ini sudah aman, mau dipakai jangka lama pun nggak apa-apa, karena memang nggak ada efek samping yang merugikan. Apalagi interaksi dengan krim-krim lain tuh nggak ada, karena pure ya. Amote itu sebenarnya suplemen itu tambahan nutrisi untuk tubuh. Jadi anggap aja kita lagi minum vitamin, dan orang kalau minum vitamin kan nggak masalah mau dipakein krim apa justru vitaminnya dari dalam, kemudian kita tambahin perawatan dari luar. Jadi Amote itu nggak cuma kulit sebenarnya, tapi juga untuk daya tahan tubuh, untuk kondisi tubuh biar lebih fit, biar lebih prima, biar lebih biar lebih awet muda gitu deh. Oke. Mau kasih tes dok, alhamdulillah 1 hari ini dapat 2 tes dari customerku, dari Mbak Septik Wanandari. Yang pertama, kulit cerahan nggak pakai hand body pun kulit tetap lembab, nggak berkisi, nggak buri. Yang kedua, Amote nggak bikin ribet katanya, soalnya mau pergi-pergi nggak perlu bedakan, kata suaminya. Kulitmu kok tambah cerah, bening. Hahaha, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi nggak usah bedakan, nggak usah apa-apa. Alokasi mereka bisa buat beli Amote. Wah, bagus banget tesnya, makasih banyak. Iya, karena kalau minum Amote kulit jadi lebih lembab kan. Nah, kulit lembab yang mengandung cairan yang cukup itu kalau kena pantulan cahaya, kalau kena cahaya dia akan memantul gitu.
jadi cering sing gitu. Beda sama kulit yang kering atau kulit yang kurang lembab, maka kelihatan kusam karena kalau ada cahaya masuk atau kena cahaya dia nggak bisa memantulkan karena nggak ada kadar air yang cukup lagi. Jadi minum Amote yang rutin, minum air putihnya juga harus banyak. Oh, jerawat malah tambah banyak habis minum Amote. Itu benar, cuman karena minum Amote, karena sejauh ini memang Amote itu tidak menimbulkan jerawat sebetulnya. Jadi perlu ditinjau ulang, selain minum Amote itu lagi pakai produk kulit apa aja. Takutnya nanti bukan karena Amotenya tapi justru pakai perawatan kulitnya yang kurang tepat. Oh, minum Amote habis 5. Hah? Mau box ke-6. Udah ada sih perubahan, cuman belum maksimal. Minumnya cuma 1 kali sehari deh. Iya, karena kalau minum yang optimal itu adalah 2 kali sehari. Coba deh 2 kali sehari. Nanti perubahannya pasti lebih zet gitu. Lebih zet gitu. Usia berapa sampai berapa? Usia 15 tahun ke atas boleh minum Amote. Tetap 2 kali sehari. Oke. Hai Jogja. Akhirnya ada yang dari Jogja. Hai. Oke, di dalam Amote kan ada kandungan buah plum dari Mbak Retno ya. Katanya bisa memperlancar pencernaan. Apakah bisa untuk menurunkan berat badan? Terus kalau untuk orang yang kurus gimana ya, Dok? Mohon jawabannya, Dok. Hai Mbak Retno kan ini tadi. Nah, sebenarnya iya, buah plum itu dia membantu pencernaan dan biasanya ada di obat suplemen diet itu ada, ya kan. Tapi selain itu kalau pakai Amote sekalian, jadi Amote itu pun kandungan kolagen dan glutationnya dia membantu mengikat asam lemak dalam tubuh biar dibantu dihancurin. Selain itu dia membantu reseptor gula biar gula kita ini tidak bertebaran di darah. Jadi dia dibantu untuk intake-nya biar gula-gulanya ini nggak ada di darah. Gimana ya ngomongnya? Jadi kalau orang sakit gula itu karena kandungan gulanya terlalu banyak di dalam darah. Nah, jadi si Amote ini kandungan kolagen dan glutationnya ini dia mengambil gula-gula yang bebas tadi. Jadi nggak kebanyakan. Terus juga membantu pengikatan asam lemak. Tau kan lemak jahat itu loh. Itu dia dibantu diikat, dia dibantu dihancurkan juga. Jadi sebenarnya udah ada beberapa faktor untuk mengurangi berat badan di dalam Amote. Oke. Kalau udah aku jawab, aku nggak jawab lagi ya. Oke, Amote bisa untuk kuriput juga dari Mbak Kusmiati. Bisa. Tapi pemakaian yang rutin ya. Jadi karena keriput itu merupakan tanda-tanda penuaan dini yang terjadi karena udah umur, terus udah sering kena paparan sinar matahari tapi nggak pakai sunscreen, itu bikin cepat tanda-tanda penuaan. Di antaranya adalah keriput, garis halus, dan flek hitam. Jadi kalau minum Amote kurang lebih bisa untuk membantu menghilangkan keriput karena kulit makin kencang dan makin elastis, Bun, gitu. Ada flek hitam, selain Amote skincare-nya pakai sunscreen. Percaya deh sama aku. Dok, mau tanya kulit gimana ya bedak bayi? Bedak bayi itu emang bikin kering loh kalau kita makainya tuh nggak pakai pelembab dulu. Nah, berhubung ini nih, gimana ya jelasinnya ya? Kulit bayi itu tuh isinya masih cairan tok, ya kan? Dia makan aja enggak, cuman minum doang. Wajar dong kalau isinya cuman cairan tok. Makanya kenapa kulit bayi itu lembab banget, semulus kulit bayi. Jadi dia mau dipakai ini bedak bayi seabrek-abrek ya, kulitnya lembab ya suka-suka dia kan. Nah, beda sama kita yang udah mulai garing, makin tua, nggak makin rajin minum, kulitnya makin kering, nggak pakai pelembab, terus ditumpuin bedak bayi.
ya yang ada makin kering. Jadi bukan karena bedak bayinya, tapi karena kandungan air dalam kita. Makanya kenapa biar kita mulus lagi, halus kayak kulit bayi, kadar cairan di kulit harus diperhatikan. Ditingkatkan dengan apa kadar cairannya? Kelembapannya ditingkatkan dengan minum Amote dan minum air putih yang banyak. Jangan lupa pakai perawatan kulit untuk melembabkan kulit. Ya, pakai perawatan kulit masa untuk melembabkan dinding. Oke, selamat malam. Dokter, apa jaminannya biar selalu terlihat awet muda, selalu bahagia, rajin olahraga, happy? Udah tadi selalu bahagia ya. Jangan lupa merawat tubuh karena badan ini investasi ya. Minum Amote apa ada efek samping? Ada. Efek jadi makin glowing, makin ketagihan. Minum Amotenya karena hasilnya bagus, makin disayang suami. Itu efek sampingnya. Dok, temanku kan komedoan pakai Porpek sempat hilang, terus lama nggak pakai komedo muncul lagi. Caranya agar komedo hilang permanen gimana ya dok? Terima kasih Mbak Alia. Wah, agak sulit ini. Sebenarnya tipe-tipe kulit kita tuh kan ada yang memang dia komedo jenik, ada yang enggak. Nah, sebenarnya yang dikhawatirin tuh bukan komedonya sih, tapi efek dari komedonya. Selama komedonya tersebut tuh rajin dibersihin kayak scrubbing 2 kali dalam seminggu, maskeran, kemudian juga pakai perawatan wajah yang cocok, niacinamide, terus retinol, terus habis itu vitamin C. Nah, jadi perawatannya juga bagus, exfoliating itu aman sih. Karena kalau ngilangin pori-pori kan nggak bisa ya. Pori-pori kan isinya komedo ya. Jadi tugasnya adalah nggak apa-apa komedoan, tapi yang penting kebersihan kulit tetap dijaga. Oke, waktunya sudah habis. I'm so sorry. Kita sudah 1 jam ternyata ngobrolnya. Khusuk banget ya malam ini ngobrolnya. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman Amote Lovers yang udah ngikutin terus dari 1 jam yang lalu sampai sekarang. Makasih banget respon, antusiasme dan pertanyaannya maupun komentar dan testingnya yang top-top banget tadi. Terima kasih. Semoga tadi sharing kita bermanfaat. Kalau baik tolong disebarluaskan. Saya mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian atau dalam bergocek-gocek tidak berkenan di hati. Semoga kita bisa ketemu lagi di ngobrol bareng Dokter Dinda selanjutnya. Jangan lupa minum Amotenya, jangan lupa minum air putihnya, tetap jaga kesehatan, pakai masker kemanapun, dan jaga daya tahan tubuh. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarkan auramu, Amote untuk kamu.